Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube Sang Juang agar terus semakin berkembang. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas paradoks demokrasi cyber. Semoga apa yang saya dapat sampaikan dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Ya teman-teman, saya akan membahas paradoks demokrasi cyber ini sekarang juga. Paradoks demokrasi cyber. Dalam beberapa dekade terakhir ini, bersamaan dengan dahsyatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kehidupan demokrasi telah termediasi sedemikian rupa. Tidak lagi hanya termediasi oleh media massa konvensional, seperti media massa cetak dan elektronik, namun demokrasi telah termediasi oleh new media, terutama media internet. Misalnya event pemilu kada Wakada Provinsi Jawa Barat yang akan digelar beberapa waktu ke depan. Proses demokrasi seperti kontestasi suara warga, konstruksi opini para tim sukses, dan konstruksi citra pada kandidat mulai tidak saja berlangsung secara face-to-face dan offline, namun juga telah berlangsung virtual dan online. Dalam media studies, deskripsi di atas merupakan bagian gejala Computer Mediated Communication atau CMC. Hal itu berkelindan dengan era mediasi, the age of mediation, di mana segala aspek kehidupan tidak bisa luput dari liputan media massa. Oleh sebab itu, aspek kehidupan apapun, termasuk kehidupan demokrasi, senantiasa termediasikan komputer ataupun internet. Pertanyaannya, demokrasi seperti apakah yang termediasi internet tersebut? Sejauh ini masyarakat awam dalam kajian ilmu politik konvensional mungkin hanya mengenal demokrasi ideal dan demokrasi aktual seperti yang pernah dipopulerkan oleh Robert Dahl atau terminologi demokrasi substansial dan demokrasi prosedural yang dikenalkan oleh Samuel P. Huntington. Dalam buku Communication, Cultural, dan Media Studies yang ditulis John Hurley, proses demokrasi yang berlangsung dalam dunia maya dijuluki cyberdemokrasi, yaitu komunitas virtual yang memiliki aturan tersendiri. Di sini demokrasi hidup di dunia maya dengan mediasi internet. Seperti halnya demokrasi di ruang nyata, demokrasi cyber hanya bisa bertahan ketika adanya ruang publik, khususnya ruang publik dalam internet, ruang publik virtual. Dan memang ruang publik virtual merupakan prasyarat bagi keterlangsungan atau keberlangsungan cyberdemokrasi atau demokrasi cyber. Di ruang itu terdapat nilai dan praktik konektivitas, interaktivitas, dan anonimitas, sehingga memproduksi asas langsung, komunikatif, bebas, dan rahasia. Dalam demokrasi politik di ruang nyata, sejatinya asas-asas tersebut juga telah lebih awal menjadi keharusan. Demokrasi cyber yang mensyaratkan ruang publik virtual di satu sisi akan menjadi nilai surplus bagi demokrasi, dan di sisi lain akan menjadi nilai defisit. Nilai surplus misalnya berupa makin meluasnya kedaulatan dan kebebasan warga internet atau netizens dalam berkoneksi, berekspresi, berkelompok, berkontentasi suara, dan bertukar informasi. Ini tentunya menjadi peluang bagi penguatan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Nilai surplus itu dimungkinkan tegak terkait dengan karakteristik ruang maya yang salah satunya memperkenankan asas anonimitas bagi user. Di sini warga akan merasa terjamin keamanannya dari berbagai ancaman intimidasi dan dominasi, baik dari lingkungan masyarakat maya itu sendiri maupun dari lingkungan masyarakat ruang nyata seperti kekuasaan negara. Memang ruang publik baik virtual maupun aktual senantiasa akan tetap hidup dan bertahan manakala terbebas dari ancaman kekuasaan apapun, termasuk kekuasaan pemilik institusi media massa.
Sementara itu, nilai defisit sebagai operasi demokrasi cyber ditemukan ketika warga di luar media internet mengalami digital divide atau disparitas akses terhadap internet, sehingga di masyarakat ditemukan realitas sosial di mana di satu sisi ada kelompok dan individu yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat, jaringan, dan di sisi lain ada masyarakat yang termanjinalkan dari jaringan tersebut. Di sini terlahir stratifikasi sosial baru berupa kesenjangan antara orang kaya informasi dan miskin informasi. Hal demikian dimungkinkan terjadi oleh karena faktor disparitas kemampuan ekonomi warga. Bila disparitas itu tidak diselesaikan, maka hal itu berpotensi menjadi kendala bagi keterlibatan warga dalam ruang publik virtual secara merata. Padahal kemerataan dalam kesempatan mengakses merupakan salah satu prasyarat utama bagi penciptaan ruang publik dan praktik berdemokrasi, baik di ruang maya maupun di ruang nyata. Dengan demikian, keberadaan demokrasi cyber cenderung tidak akan berbeda jauh nasibnya dengan pengamalan serta pengalaman demokrasi politik di ruang nyata. Padahal, kita berharap bahwa demokrasi cyber dapat menjadi jalan alternatif bagi segala lapisan warga dalam mengarungi sekaligus mengurangi kemacetan demokrasi di ruang nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya dapatkan dan saya sampaikan sebelumnya bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Bila mana teman-teman ingin menambahkan, menyanggah, atau mengomentari dari apa yang telah saya sampaikan, saya persilakan diketik di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.